Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada ba'da maghrib ini kita masih diberikan jatah usia, kesehatan, kemampuan. Semoga jatah usia kita semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentu ya kita patut mensyukurinya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi penutup khataman nabiyyin, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya hingga hari kiamat nanti, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas dengan tema ya hati yang bersih atau hati yang tenang. Hati yang memang hanya hati itulah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Sehingga tentu ya jangan sampai hati kita qasat qulubuhum, ya, hati kita keras sehingga kemudian kita tidak diperkenankan untuk masuk ke surga karena hati kita keras. Oleh karena itu mari kita awali sebagai mukadimah dengan Al-Quran surat 57, surat Al-Hadid ayat ke-16. Surat 57 surat Al-Hadid ayat ke-16.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang Sadaqallah. Ya. Ayat ini, ya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur dan memperingatkan orang-orang yang beriman tentang keadaan mereka yang lalai dan terlena dengan kehidupan dunia. Sehingga Allah firmankan, alam yakni, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk mempunyai hati yang lembut, hati yang senantiasa lidzikrillah, mengingat Allah, hati yang suka mendengar dan memahami ajaran-ajaran agama mereka, taat dan patuh mengikuti petunjuk-petunjuk kebenaran yang telah diturunkan yang terbentang di dalam Al-Quran. Selanjutnya orang-orang yang beriman diperingatkan agar jangan sekali-kali meniru-niru orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab Taurat dan Injil, sekalipun telah lama dan memakan waktu agak panjang, mereka belum juga mengikuti dan memahami ajaran-ajaran nabi-nabi mereka.
Sehingga hati mereka menjadi keras dan sudah membatu. Artinya tidak lagi dapat menerima nasihat. Tidak membekas pada diri mereka ancaman-ancaman yang ditujukan kepadanya. Bahkan mereka mengubah kitab yang ada di tangan mereka dan ajaran-ajaran kitab mereka dilempar jauh-jauh. Pendeta dan pastor mereka mereka jadikan Tuhan selain Allah. Membikin agama tanpa alasan. Kebanyakan mereka menjadi fasik, meninggalkan ajaran-ajaran mereka yang asli. Ini yang menjadi peringatan bagi kita seorang yang beriman pun jangan sampai bersikap seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Allah menegur dengan perantaraan ayat ini, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang turun kepada mereka, yakni Al-Quran Al-Karim. Nah, mungkin ini saatnya ketika kita memahami ayat ini, surat Al-Hadid ayat 16 ini harus tepat waktunya. Inilah saatnya kita tunduk patuh terhadap perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hati kita terbuka, hati kita tidak tertutup, dan hati kita tidak keras membatu. Sebab jika hati ini keras membatu, maka akan lebih keras daripada batu. Batu itu akan memancarkan air malah, karena takutnya kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan kembali, mari kita renungkan Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Surat Al-Baqarah ayat 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء
وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Sadaqallahul azim. Kemudian hatimu menjadi keras dari setelah itu sehingga seperti batu, bahkan lebih keras padahal dari batu-batu itu. Pasti memancar daripadanya sungai-sungai, dan sungguh ada pula darinya yang terbelah lalu keluarlah darinya mata air. Dan sungguh ada pula darinya yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Dalam ayat ini diungkapkan bahwa watak orang-orang Yahudi sesudah mereka diberi petunjuk ke jalan yang benar dan sudah pula memahami kebenaran, hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi. Paingan hese ngarti gitu. Ya, geus dibacakeun Quran teh teuas keneh wae hate teh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan hati orang Yahudi itu dengan batu yang dalam istilah geologi digunakan untuk menyebut segala macam benda yang merupakan spesies dari karang atau materi seperti karang yang bersifat keras, untuk menunjukkan kekerasan hati mereka, ya, untuk menerima petunjuk Allah. Bahkan mungkin lebih keras lagi. Walaupun batu itu keras, tetapi pada suatu saat dan oleh suatu sebab dapat terbelah atau retak. Dari batu yang retak itu memancarlah air dan kemudian berkumpul menjadi anak-anak sungai. Kadang-kadang batu-batu itu jatuh dari gunung karena patuh kepada kekuasaan Allah. Demikianlah halnya hati orang Yahudi, lebih keras dari batu, bagaikan tak mengenal retak sedikit pun. Piraku ari urang mah caranya aya bahasa apaan, cikaracak ninggang batu, laun-laun pilaku atuh ari ngaji-ngaji teuing mah hate teh teu askeneh wae gitu. Hanya ulah pedagong teuing hirup teh kitu nya. Ari tos ngaos mah piraku nya urang teh. Moal ari nepikeun ka jiga orang Yahudi mah kalah kabeuki heuras hate teh. Hatakna tadi surat 57 ayat 16 teh naha can datang keneh wae ceuk Allah teh hiji waktu. Geus meujeuhna meureun babalik pikir hirup teh gitulah ceuk Allah teh kira-kira popabi dibahasakeun urang mah. Geus meujeuhna deuheus ka Allah teh. Tong haban we, tong we terlena kan gitunya. Dengan kehidupan yang memang ya serba menggiurkan, apalagi di akhir-akhir zaman ini. Ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan, ya. Namun demikian di antara hati yang keras membatu itu terdapat hati yang disinari iman. Sehingga hati itu berubah dari keras menjadi lembut karena takut kepada Allah, min khosyiatillah. Yang demikian itu banyak disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Hati yang tadinya biasa membangkang, menentang agama,
akhirnya menjadi lembut. Orang yang biasanya berbuat maksiat menjadi orang yang taat. Sebagaimana Allah firmankan, kita buka kembali ya. Quran surat Al-Imran ayat 199. Surat 3 199. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وإن وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يشترون بآيات الله أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka rendah hati pada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat berfirman. Ya. Jadi di samping ada yang keras, tapi juga ada hati yang lembut. Dikarenakan mereka ya, menerima cahaya nur ilahi. Hati mereka menerima tunduk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah. Ari nu nampi mah seperti Raja Najasyi. Ketika dibacakan ayat-ayat Quran oleh aloknya Nabi Muhammad, dari alok teh bahasa Indonesia teh sepupu kan, keponakan, oleh keponakan Rasul, yaitu sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Ya, itu kakaknya Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu Ja'far bin Abi Thalib ikut hijrah ke Habasyah. Nah, di Habasyah itu ada seorang raja Nasrani, penasaran, bertanya, ya kenapa sampai berhijrah, ada apa?
Dan beliau mendengar ada seorang yang mengaku nabi katanya. Bagaimana? Dibacakan ayat-ayat sampai menangis Raja Najasyi itu dan menyatakan memeluk Islam tapi tidak diketahui oleh rakyatnya. Walaupun ahli kitab, ya, akan tetapi ketika hatinya menerima Al-Quran, maka karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Maksudnya tidak ditukar dengan duniawi, tidak ditukar dengan hawa nafsunya. Sampai Raja Najasyi meninggal pun, ya, Rasulullah SAW mengetahui bahwa Raja Najasyi itu ada dalam memeluk Islam, sehingga Rasulullah menyolatkan gaib dari sana. Sholat gaib dari eta, dalil sholat gaib teh. Jadi sholat gaib teh ketika mayatnya jauh gitunya, sholatnya kan gaib teh hadir, tidak dihadirkan, maka Rasulullah sholat gaib pada waktu itu menyolatkan Raja Najasyi, raja orang Nasrani. Ada salah satu mu'alaf yang bertanya, ya, sambil menangis juga, aduh, saya teringat cina ibu saya. Ibu saya sudah masuk Islam, dia sudah menyatakan 2 kalimat syahadat di depan saya. Cuman ketika meninggalnya diambillah ibu saya itu, diperebutkan, diambil oleh kakaknya yang belum memeluk Islam. Dan si adiknya ini tidak punya kekuatan, kecuali ibunya diambil, kemudian si jasadnya itu dibakar. Sedih kan ya? Wah, kumaha ieu gitu kan. Maka saya bacakan cerita Raja Najasyi itu. Jadi walaupun ada dalam keadaan Islam, kemudian diurus oleh orang Nasrani, tapi hatinya Islam, tidak apa-apa. Walaupun di dangdanan, di petian, ya, bahkan dibakar sekalipun, tidak apa-apa, karena itu istilahnya tempat cangkang lah. Ya, itu dari alam kubur mah bukan kuburan. Ya, alam kubur itu bukan kuburan. Alam barzah namanya. Alam barzah itu suatu alam yang sudah ada dinding, artinya tidak bisa keluar lagi. Barzah teh dinding. Alam yang sudah berbeda alam sehingga ada dinding pemisah. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu, jangan sedih, gitu kan? La tahzan, jangan bersedih, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang mengisahkan tentang Raja Najasyi yang meninggal di tengah-tengah kaum Nasrani, kemudian ya diurus dengan tata cara mereka, padahal sudah masuk Islam gitu. Wah, itu nanau, itu kudu jadi sedih. Wah, ketika sudah diberitahu, hatinya menerima. Asalna makan, aduh kumaha ini bisa ya, kan geus asup Islam. Ya. Kenapa harus diurus sama mereka? Wah, perebut teh teu apal ilmu mah nya. Nah, naon oge ku ilmunya. Nah, ketika dengan diberitahukannya keilmuan bagaimana tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyolatkan gaib walaupun berarti jasadnya itu diurus oleh kaum Nasrani. Gitu. Nah, inilah gambaran bagaimana hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak keras lagi hatinya. Nah, kemudian ada juga cerita orang-orang Arab Al-A'rab, orang Arab Badawi
Itu di antara orang-orang Arab Badawi itu ya, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian si orang Arab Badawi itu memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Jadi hatena teh yakin ketika dia menginfakkan hartanya, maka dia memandang apa yang diinfakkannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah hatinya. Nah, itu surat 999 ya, surat 9 ayat 99 itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa Arab Badawi yang dikatakan hatinya nyara hareras gitulah itunya, tapi ada juga orang-orang Arab Badawi yang hatinya lembut, kemudian ya dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan taqarrub ilallah, mendekatkan diri, mendekatkan hatinya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Kemudian menurut saintis, kata hati tidak menunjuk kepada organ hati, liver, melainkan umumnya mengacu kepada jantung. Jantung adalah suatu organ bagian dalam terletak di bagian dada dan berukuran sebesar kepalan tangan. Jantung terbagi dalam dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Setiap sisi terbagi lagi menjadi dua ruang, yaitu ruang atas atrium dan ruang bawah ya, ventricle. Ruang-ruang itu berdenyut sebanyak 70 kali per menit untuk menjaga aliran darah ke seluruh tubuh. Allahu Akbar. Apabila dihitung, maka jantung akan berdenyut sebanyak lebih dari 30 juta kali dalam setahun. Seberapa tahun orang hirup? Seberapa juta detik denyut. Masya Allah. Perjalanan darah apabila diukur dan dimulai dari paru-paru dan jantung akan mengalir melalui urat darah di seluruh tubuh sepanjang 96.000 kilometer. Aya nu ieu nya nulekeunnya ngitung. Jarak tersebut ditempuh dalam 23 detik setiap kali putaran. Terlihat bagaimana pentingnya peran jantung dalam kehidupan manusia. Nah, maka kata jantung dalam bahasa Arab adalah qalbu, hati. Kata tersebut juga digunakan untuk maksud lain, yaitu untuk mengartikan perasaan atau kalbu. Kalbu sebagaimana jantung dalam kehidupan juga sangat penting. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim, setelah mencontohkan banyak hal mengenai kebaikan dan keburukan, mengatakan mengenai kolbu dalam artian pusat rasa atau pusat kepekaan. Jadi kalau sudah pusatnya rasa dan kepekaan, maka Rasul bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging sebesar kunyahan. Apabila baik, baiklah seluruh jasad, dan apabila rusak, rusaklah seluruh jasad. Ia adalah qalbu, hati. Baik, kita sambung nanti setelah adzan Isya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jantung atau qalbu sering juga disandingkan dengan hati. Seringkali disatukan dan menjadi jantung hati. Ada beberapa ayat terkait mengenai hati dan kepekaan. Dua di antaranya adalah, kita buka ayatnya, surat Al-Isra, surat 17 ayat 46. 17:46.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا Sadaqallahul azim. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Sadaqallah. Ya, hati yang memang sudah tertutup, bahkan Allah menjadikan tutupan, dan kami adakan tutupan di atas hati mereka. Jadi hatinya tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena benci. Jadi hati yang tertutup itu ada beberapa kata ya. Kata yang pertama, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Kemudian yang kedua kata-kata taba'allahu ala qulubihim. Taba'a. Masih juga menutup. Nah yang ketiga akinnatan fi ala qulubihim akinnah. Tutupan juga. Yang keempat gisawatun, ya. Surat Al-Baqarah berapa itu? Gisawatun walahum adzabun adzim. Ayat 7-nya. A'anzartahum, yang ke-7 teh. Ya, gisawatun itu tertutup juga. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Jadi ditutup pendengarannya, penglihatannya. Ghishawatun. Disegel. Ada 4 berarti ya. Khatama, taba'a, akinnatan atau ghishawatun. Tertutup hatinya semua. Jadi ada yang menutup hati, ada yang sudah memang ditutup sama Allah. Gitu. Berarti kalau tertutup bisa saja Allah suatu saat membukakan hatinya. Terbuka hatinya untuk menerima hidayah. Maka
Tentu ya, ketika orang yang terdapat peringatan mau diperingati, maka orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengaran sedang dia sanksi terhadap kebenaran. Coba kita perhatikan kembali surat 50 ayat 37. Surat 50 ayat 37. menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Shadaqallahul azim. Sungguh pada yang demikian